Baik, selamat datang di channel YouTube HMDS Fondasi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu software analisis struktur yaitu SAP 2000. Nah, kebetulan di sini saya pakai SAP versi 2014 ya. Untuk yang sekarang familiar di masyarakat itu ada beberapa versi ya. Mungkin ada yang versi terbaru itu versi 20, 1. Oke, untuk perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan. Jadi ya moga-moga aja lah kita mau pakai versi yang berapa pun. Oke, coba saya buka dulu ya. Nah, oke. Oke, nah ini yang untuk tampilan awal dari SAP 2000 versi 14. Dan kebetulan di sini saya sudah ada soalnya. Nah, ini ya. Bisa dilihat teman-teman di sini. Jadi, untuk video kali ini kita akan belajar memodelkan sebuah struktur 2D frame seperti pada kasus ini ya. Ya, ini untuk persoalannya sebuah struktur. Ya, kebetulan di sini dari beton ya. Portal 2 dimensi dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk mutu betonnya sendiri adalah 30 MPa. Lalu DL ini adalah dead load atau beban mati yang merupakan berat sendiri struktur. Lalu ada SDL atau super dead load. Ini merupakan beban mati tambahan yang nilainya di sini 1,5 kN per meter. Lalu selanjutnya ada live load atau beban hidup. Dan di sini nilainya adalah 4,79 kN per meter. Dan yang terakhir adalah beban P atau beban titik. Di sini ada masing-masing ada 5 kN. Lalu gunakan kombinasi beban 1,4D, lalu 1,2D plus 1,4. Nah ini ya, mungkin bisa dicermati dulu untuk gambarnya. Untuk story-nya atau lantainya itu ada lantai dasar, lalu lantai 1, lantai 2, dan lantai dak. Dimana untuk beban super dead load atau SDL itu ada di setiap lantai ya ini ya. Lalu untuk live load-nya itu kebetulan hanya ada di lantai 1 dan 2, dan beban titiknya itu hanya ada di lantai dak, yang mana ada 2 titik ya di sini. Oke, lalu untuk dimensi strukturnya ini ada masing-masing 4 meter. Nah ini untuk apa ya, ketinggian lantainya itu dari lantai dasar menuju lantai 1 mungkin berbeda sendiri ya di sini. Yang lainnya 4 meter, tapi di sini 4,3. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba modelkan. Oke, untuk contoh kasusnya seperti ini, mungkin kita bisa langsung menuju SAP. Oke, untuk pertama kali teman-teman bisa new model ya di sini di pojok kiri atas ini, atau kalau mau pakai shortcut itu bisa CTRL-N. Nah seperti ini, maka akan muncul kotak dialog new model seperti ini ya. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu satuan yang akan dipakai di sini ya. Jadi teman-teman harus memastikan dulu apakah satuannya itu dalam kilonewton meter atau newton milimeter atau kilogram force meter dan lain sebagainya. Untuk kasus kali ini saya akan coba kilonewton meter ya, karena tadi di persoalannya itu kilonewton meter. Oke, yang penting jangan lupa untuk diperhatikan ya, karena untuk satuan nanti akan berpengaruh. Oke, selanjutnya kita akan pilih dari salah satu menu ini. Nah, karena kita mau memodelkan struktur 2D frame ya di sini. Sebenarnya teman-teman tuh bisa pakai 2D frames ini ya. Tapi kalau saya lebih sreg, lebih enaknya pakai grade only ya, karena
kalau di sini nanti kita bisa modif untuk gridnya ya, terutama karena tadi kan nah ini kan karena ada perbedaan elevasi di lantai dasar menuju lantai 1 ya, kalau saya mending pakai grid only gitu. Tapi ya kalau mau pakai itu di frame ya monggo gitu. Oke, kita coba pakai grid only aja ya. Oke, setelah tadi diklik, lalu akan muncul kotak dialog with grid lines. Nah, di sini teman-teman harus mendefinisikan ya berapa jumlah grid line-nya, lalu jaraknya itu berapa gitu. Oke, kita dari number of grid lines ya. Di sini kebetulan untuk arah sumbu X itu, nah ini yang perlu diingat ya, yang perlu diperhatikan tuh bahwa di sub 2000 itu juga mengenal yang namanya sumbu ya. Itu ada sumbu lokal dan sumbu global. Nah, untuk XYZ di sini merupakan sumbu global ya. Nah, sumbu global itu ya sumbu yang ada di secara global ya. Artinya ya seperti pada umumnya untuk ke arah horizontal ini adalah sumbu X, lalu untuk ke arah vertikal itu kalau di sub yaitu sumbu Z. Untuk sumbu Y-nya itu ke arah maju ya, ke arah tegak lurus dengan layar ya, kalau dari sini ya. Oke, sedangkan kalau sumbu lokal itu nanti akan berpengaruhnya ke penampang material ya, itu nanti mungkin kita bahas sambil berjalan. Oke, yang pertama yaitu sumbu X ya. Ada berapa grid line di sini. Nah, bisa teman-teman hitung di sini ada 1 2 3 4. Oke, kita coba masukkan 4 ya. Oke, ini udah 4. Lalu untuk sumbu Y-nya, karena ini merupakan portal 2 dimensi, maka untuk arah Y kita isikan 1. Nah, nanti kalau teman-teman sudah menganalisis atau mau memodelkan struktur 3D frame atau portal 3 dimensi ya, diperhatikan untuk sumbu arah Y-nya ya. Oke, nah lalu untuk arah Z-nya di sini coba kita lihat, itu ada 1 2 3 4, ada 4 juga ya. Dari bawah lantai dasar terus lantai 1 2 3, jalan sampai lantai deck ada 4. Oke, ini ada 4. Oke, selanjutnya yaitu grid spacing. Di sini merupakan jarak antar grid lines ya. Jaraknya itu berapa? Nah, di sini untuk arah X-nya itu ada kebetulan sama semua ya, ini 4 meter. Sedangkan untuk arah Z-nya itu, nah ini yang seperti yang saya bilang tadi, untuk 2 lantai di atas ini kebetulan sama, tapi 1 lantai di bawah ini ya itu berbeda. Ya, kita coba masukkan 4 dulu aja semua. Nanti setelah kita oke, baru kita modifikasi untuk grid line-nya, untuk grid spacing, maaf. Nah, untuk arah Y-nya mungkin bisa sama diisi 1 aja ya, karena kita hanya memodelkan struktur 2 dimensi. Oke, kalau sudah seperti ini, nah untuk yang bawah sendiri ini mungkin bisa diabaikan saja tidak apa-apa. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa oke. Nah, ini ya untuk tampilan 3D-nya. Nah, ini untuk tampilan 2 dimensinya. Kita coba ke tampilan XZ ya. Nah, ini yang perlu teman-teman notice itu, perhatikan untuk sumbunya ya. Jadi jangan sampai salah. Ya, kalau memang kasusnya baru 2 dimensi seperti ini mungkin masih gampang ya. Tapi nanti kalau sudah teman mau analisis bangunan yang tinggi atau bangunan yang berpuluhan lantai atau mau menganalisis jembatan ya, jangan lupa untuk diperhatikan untuk posisi gridnya ya. Jadi teman-teman itu ada di tampilan grid mana. Seperti tadi kan contoh waktu baru masuk, di sini kan tampilannya seperti ini. Dia ada di tampilan grid XY. Nah, XY itu dari mana?
XY itu ya dari atas. Jadi kita lihat dari atas ini ya. Kalau kita mau lihat dari depan sini ya berarti kita harus ke XZ gitu. Nah itu harus diperhatikan, jangan sampai nanti kita sudah terlanjur drawing, kita sudah terlanjur menggambar elemen, ternyata kita salah posisi. Nah itu mungkin cukup fatal ya. Nah biar kita bisa tahu itu bisa teman-teman lihat di sini ya, XZ plane ini. Nah di sini menunjukkan berarti kalian atau ada di tampilan XZ ya. Oke, itu ya mungkin untuk subuh, jadi harus diperhatikan betul, jangan sampai kelewatan. Oke, step yang pertama yaitu pada saat kita menggunakan software analisis SAP 2000. Oke, yang pertama tadi ya, itu kita membuat grid lines, itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu kita akan mendefinisikan material atau membuat material yang akan kita gunakan. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman bisa menuju ke menu define yang ada di atas ini ya. Lalu klik ke menu materials. Nah, maka akan muncul kotak dialog define materials. Nah, yang sudah tersedia di sini mungkin bisa diaktifkan saja, tidak apa-apa. Nah, karena material pada kasus kali ini adalah beton ya, dengan mutu FC30 MPa, maka nanti akan mendefinisikan material beton. Nah, caranya dari kotak dialog ini teman-teman bisa add new material. Nah, maka akan muncul kotak dialog material property data. Oke, mungkin bisa lanjut. Untuk yang pertama, di sini ada material name and display color. Nah, di sini teman-teman bisa namain material yang teman-teman buat ya. Seperti tadi contoh beton FC30 MPa ya. Coba kita masukkan FC30 MPa gitu. Lalu untuk colornya itu opsional ya. Kalau teman-teman menghendaki warna lain mungkin bisa diganti. Atau kalau mau dibiarkan juga nggak apa-apa. Sesuai selera saja itu. Lalu selanjutnya adalah material type. Nah, jangan lupa ya diganti, karena kita beton maka kita ke concrete. Oke. Kalau sudah, kita menuju ke ini ya, weight mass ya. Jadi berat per volume untuk betonnya itu. Nah, supaya gampang, teman-teman itu bisa waktu ngisi angka-angka di sini, teman-teman bisa apa ya istilahnya ngotak-atik satuannya di sini. Jadi ya kalau teman-teman tahu itu kan berat volume dari beton itu kan kalau tidak salah ya sekitaran 7850 ya, 7850. Nah, tapi itu dalam satuan apa itu? Nah, kalau nggak salah itu dalam satuan kilogram force ya itu ya. Ya betul. Nah, kalau teman-teman hafalnya itu 7850 itu ya itu berarti dalam kilogram force. Nah, teman-teman bisa ganti di sini sebelum mengisi. Jadi bisa ganti ke kilogram force meter. Nah, di sini bisa diganti 7850. Oke. Nah, setelah itu setelah kita mengisi berat per volume ini, kita langsung bisa mengisi ke modulus of elasticity. Nah, ini ya yang perlu dinotis juga. Biar gampang itu teman-teman bisa rubah satuannya ke MPa atau Newton milimeter. Nah, karena kan biasanya modulus itu kan dalam satuan MPa ya. Nah, teman-teman bisa rubah satuan di sini, lalu bisa mengisi di sini. Tidak perlu khawatir, untuk angka ini tetap akan mengkonversi sendiri ya. Jadi nggak masalah gitu. Oke, untuk modulus of elasticity dari beton itu tentunya berbeda ya dengan baja ya. Kalau baja itu mungkin 200.000 ya yang kita familiar. Nah, kalau di sini teman-teman bisa masukkan itu
kalau nggak salah pakai rumus itu ya, yang 4700 kali akar FC ya. Nah ini salah satu mungkin keunggulan dari sub juga ya, itu kita nggak perlu ribet lah buat ngitung akar dari FC sekian itu berapa gitu, dikali 4700 itu berapa sih. Kita nggak perlu buka kalkulator ataupun alat hitung lainnya. Kita mungkin bisa langsung aja ngelink di sini. Jadi kayak Excel gitu lah. Di 4700 dikali atau bintang SQR ya. Nah bedanya mungkin kalau di Excel tuh kita SQRT ya biasanya. Kalau di sini kita SQR. Nah SQR FC karena kita akan pakainya mutu 30 MPa, berarti di sini FC 30 MPa. Nah setelah itu kita enter. Nah ya teman-teman bisa lihat dia akan menghitung dengan sendirinya. Oke, selanjutnya ini ya, untuk specific concrete compressive strength ini disamakan saja 30 MPa. Oke, mungkin itu ya cukup. Ini nggak perlu. Oke, kita bisa langsung oke. Nah ini ya, untuk material sudah ada untuk betonnya. Setelah itu kita oke. Step nomor 2 sudah selesai, yaitu mendefinisikan material. Mungkin kita bisa lanjut ke step yang ketiga, yaitu masih di menu define juga, yaitu mendefinisikan properties. Jadi section properties material. Jadi kita nanti akan di sini itu akan mendefinisikan ukuran dari si strukturnya itu ya, baik dari kolom, balok. Kalau misalkan teman-teman mau analisis 3 dimensi ya, untuk plat itu ya kita juga pakainya di sini. Oke, masih di menu define ya, itu kita masuknya ke section properties di frame section. Nah ini masih kosong ya, karena kita belum input apapun. Jadi kita di sini nanti akan input dua tipe elemen ya, ada elemen kolom dan balok ya. Karena kebetulan kita juga lagi-lagi masih analisis 2 dimensi. Nah nanti kalau sudah 3 dimensi jangan lupa masukkan untuk platnya. Oke, setelah setelah muncul kotak dialog frame properties, teman-teman bisa langsung ke add new property. Nah, maka di sini akan muncul lagi kotak dialog add frame section property. Oke, kita ganti ya, karena kita materialnya itu beton, ya kita pakainya konkret. Kalau misalkan nanti teman-teman mau pakai material baja ya, ini pakainya steel ya. Di sini udah ada beberapa contoh elemen baja. Ada profil I, C, ada L, double C, pipa, maupun tube ya. Dan nanti sesuai kebutuhan. Karena kita beton ya, kita ke beton dulu. Nah untuk beton, kebetulan di sini ada beberapa contoh, ada beberapa template ya, ada rectangular, ada circular, pipa, ada tube, precast, ada precast 2. Ya, kita yang simpel yaitu rectangular. Sebentar. Oh ya, ini untuk soalnya ada yang kurang ya. Jadi untuk dimensi dari si kolom sama si baloknya di sini belum diketahui ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin untuk yang belum lengkap dari soal ini bisa kita definisikan sendiri, bisa kita tambahkan sendiri. Oke, kita akan mendefinisikan kolom dulu ya. Itu K1. Nah, oh ya, di sini section name ya untuk nama dari elemennya. Jadi nanti teman-teman kalau ada beberapa jenis kolom ya, misal dari K1, K2, K3 bisa dinamakan di sini. Saya ambil contoh K1 untuk ukurannya mungkin 40 kali 40 ya, 40 cm. Oke, setelah itu jangan lupa ini materialnya diganti dengan FC 30 MPa yang sudah kita definisikan tadi. Nah ini dimensi dari si kolomnya yang harus diperhatikan juga, jangan lupa ini diganti
Untuk satuannya ini ya, untuk satuan yang akan kita masukkan di sini adalah meter ya, karena di awal tadi kita mendefinisikan satuannya itu dalam bentuk kilonewton meter. Nah, mungkin itu yang harus di notice juga ya, harus diingat-ingat juga bahwa di SAP ya, untuk yang versi 2014 ini mungkin belum ada keterangan untuk satuan di belakang sini ya, karena untuk di beberapa software yang hampir mirip lah dengan SAP ya, yaitu ETABS tuh, kalau di ETABS tuh di belakang sini pasti ada keterangan satuan, jadi kita nggak mungkin apa ya, nggak mungkin keliru lah, kemungkinan untuk kelirunya tuh sedikit. Nah, kalau di SAP itu kalau yang versi 14 ya, terkhusus versi 14 tuh dia belum ada, jadi kita harus tengok di sini lah, pojok kiri, pojok kanan bawah ini ya, kilonewton meternya. Oke, jadi 0,4 kali 0,4 sorry. Oke. Nah, ini ya. Lalu kita coba ke section properties ya. Ini nggak usah diganti dulu aja, nggak apa-apa. Nanti untuk lebih ke advance ya, advance tutorial. Lalu property modifiers. Nah, ini sebenarnya nih akan berpengaruh juga ya ini nanti ya, untuk di menu property modifiers ya, set modifiers ini. Nah, untuk pengisiannya ini nanti seperti apa, nah itu nanti sesuai dengan ketentuan di SNI. Itu SNI berapa ya, agak lupa saya, sorry ya. Nah, itu kalau kolom tuh kalau nggak salah itu biasanya digantinya di moment of inertia about to exist dan moment of inertia about 3 axis. Jadi yang 2 dan 3 ini ya, biasanya itu diganti 0,7. Tapi kalau untuk coba-coba ya nggak usah diganti juga nggak apa-apa ya, dengan catatan itu baru coba-coba ya. Kalau misalkan nanti teman-teman sudah menghadapi kasus di lapangan ya, jangan lupa ini diperhatikan juga. Oke, mungkin ini kita biarkan aja, nggak apa-apa. Oke, ini nggak perlu. Nah, ini yang yang harus diperhatikan juga itu concrete reinforcement. Concrete reinforcement. Kita coba buka ya. Nah, di sini ada beberapa isian ya. Ya, di sini itu lebih mengarah ke rebar ya, atau tulangan dari beton tersebut, dari si kolom maupun si baloknya itu ya. Nah, ini ada rebar material. Yang pertamanya adalah longitudinal bars itu atau tulangan memanjang, lalu confinement bars atau sengkang ya ini ya. Karena tadi kita nggak mendefinisikan tulangan ya, kita pakai bawaan yang dari si SAP-nya aja nggak apa-apa. Tapi kalau tadi di awal ya, di menu define materials ya, sebelum define section ini ya, kita waktu mendefinisikan beton tadi ya, jadi 30 MPa, kalau di situ tadi kita mendefinisikan tulangan ya, nanti teman-teman di sini harus ganti sesuai dengan yang sudah didefinisikan di awal tadi. Oke. Selanjutnya ada design type atau tipe desain ya. Di sini mau kolom atau balok. Karena kalau kita mau kolom ya kita pilih kolom. Tapi kalau kita balok ya kita ke balok. Nah, nanti akan sedikit berbeda ya untuk isiannya. Kita kolom dulu. Oke, lalu ini sudah biarkan aja rectangular. Oke, tidak perlu dia. Nah, ini ya. Ini mungkin kalau teman-teman mau desain yang lebih detail ya, ini diperhatikan ya. Ini mengenai tulangan yang dipakai, clear cover of for confinement bars. Nah, ini selimut beton dari si kolom ataupun si baloknya itu ya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Mungkin kita samakan aja 50 mili ya, 0,05. Lalu nah, ini untuk diameter tulangannya ya.
ini bisa diganti-ganti nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan tulangan diameter berapa, misalkan 22 ataupun 19 atau 16. Nah, kalau di sini nggak ada, ya teman-teman bisa tambahkan ya ini ya. Nah, tapi kita nggak akan bahas ini dulu karena kita masih struktur yang sangat sederhana ya. Mungkin di next kesempatan kita akan bahas untuk pengisian tulangan ini ya. Lalu ini ya, number of long it bars along 3D surface. Nah, ini ya seperti yang sudah saya bilang di awal tadi bahwa software SAP ini dia mengenal dua sumbu, yaitu sumbu global dan sumbu lokal. Yang mana sumbu global itu yang seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, itu yang sumbu secara global ini ya, secara umum, yaitu ada X, Y, Z ya. X ke arah sini, lalu Y-nya ke arah sana, dan Z-nya ke arah atas. Nah, untuk sumbu lokal, nah ini pengaruhnya di sini. Ini teman-teman bisa lihat ya di gambar penampang dari kolom ini ya. Di sini kan ada angka 2 ke atas, lalu 3 ke samping. Nah, ini yang disebut dengan sumbu lokal. Jadi sumbu lokal itu pengaruhnya nanti pada ini ya, penampang dari si strukturnya ya. Nah, kalau ada sumbu 2 dan sumbu 3 pasti ada sumbu 1. Sumbu satunya ke arah mana? Sumbu satunya itu ke arah memanjang ya, atau secara long ya, long gitu tinggal ya, secara memanjang lah sumbu satunya. Nah, ini sumbu ini nanti digunakan untuk acuan pengisian ini ya, si jumlah tulangan ini ya. Untuk sumbu 3 itu berapa, untuk sumbu 2 itu berapa, seperti itu ya. Itu sekedar pengetahuan sedikit aja ya. Mungkin untuk lebih detailnya untuk pengisian ya insya Allah next video mungkin bisa dibahas ya. Oke, lalu ini untuk apa ya, ini untuk sengkang ya. Untuk sengkangnya nah, bisa diatur-atur juga, diganti diameter. Untuk jaraknya juga, jarak dari si sengkangnya, lalu jumlahnya. Oke, yang terakhir adalah check atau design. Ini bisa dipilih ya, to be check atau to be design. Tapi untuk kasus kali ini kita akan to be design ya, bukan ke to be check, to be design dulu. Oke, kalau sudah kita oke ya. Ini udah oke, K1 40 oke. Ini ya maksudnya. Oke. Nah, di sini akan oke, karena kolom sudah, saatnya kita mendefinisikan balok ya. Nah, kita bisa pakai add new property atau add copy. Kalau misalkan, nah ini sebagai contoh ya, kalau misalkan teman-teman ada beberapa jenis kolom yang harus didefinisikan, kebetulan itu mirip lah ya, itu mungkin bisa add copy. Jadi add copy itu kita ya kayak apa ya, mengcopy pada umumnya ya. Jadi kita pilih K1, misalkan kita mau ada kasus ternyata ada K2 ya, itu kita bisa add copy. Nah, jadi kita tinggal mengganti beberapa aja gitu. Kita nggak perlu ganti yang di sini tadi ya, yang di mana. Nah, yang di sini tadi kita nggak perlu ganti dari awal ya. Jadi kita malah mungkin tinggal ganti dimensi dari si strukturnya ya, dan namanya. Oke. Tapi kali ini kita akan pakai satu jenis kolom dulu aja. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan si balok ya. Kita pakai add new property aja. Kita masih konkret, kita pilih yang rectangular. Oke ya, untuk baloknya tadi juga belum terdefinisi ukurannya berapa di soal. Kita definisikan sendiri. Mungkin B1 berapa ya? 30 kali 20 ya. 300-200 mili ya maksudnya di sini. Oke, nggak perlu. Untuk materialnya jangan lupa ke 30 MPa. Lalu untuk ini ya, properti modifiers ini ya, lagi-lagi ini
mengacu ke SNI. Untuk sementara kita biarkan saja nggak apa-apa. Oke, nah untuk ini ya, depth dan width-nya ini jangan lupa diganti sesuai dengan dimensinya, itu 0,3 dikali 0,2. Oke. Oh ya, tadi sempat lupa ya untuk yang kolom tuh. Di sini juga ada display color ya. Di sini teman-teman bisa ganti untuk warna dari sectionnya si balok atau si kolom nanti ya. Nah, kalau ya ini sesuai selera sih. Kalau teman-teman menghendaki warna lain nggak apa-apa gitu. Ini misalnya saya ganti ke warna ini, tinggal dipilih aja. Oke. Lalu untuk concrete informing, nah untuk tulangan karena kita belum mendefinisikan, jadi kita pakai yang bawaan. Nah ini ya, karena balok kita ke beam ya, jangan lupa. Nah di sini akan lebih sedikit ya untuk minyak ya. Nah ini untuk selimut betonnya ya, selimut dari si baloknya itu kita samakan aja tadi 50 mili ya. Oke, untuk ini kita biarkan saja nggak apa-apa. Oke, kalau sudah kita oke. Ya tadi warnanya masih bawaan, ganti aja ya. Nah abu-abu mungkin nanti nggak begitu kelihatan. Oke. Jadi yang pertama membuat grid sudah, lalu mendefine material sudah, lalu mendefinisikan section dari propertiesnya juga sudah. Nah step selanjutnya sebenarnya ini opsional sih. Selanjutnya itu teman-teman bisa menggambar si strukturnya dulu, atau mau mendefinisikan loadnya ya, atau load pattern, load case, load combination ya. Kalau dari saya sendiri terbiasanya kita mendefinisikan loadnya dulu ya, atau bebannya dulu. Karena apa ya? Karena masih di satu menu ya ini ya, di menu define ya. Jadi takutnya biar nggak lupa gitu. Kalau kita udah selesai bikin penampang, kita drawing ya monggo aja sih, nggak apa-apa. Tapi ya itu biar nggak lupa ya, mungkin bisa ke ini dulu, nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi yang pertama itu kita ke define, kita ke load pattern dulu ya. Nah untuk kasus kali ini mungkin setahu saya itu kita nggak bisa lompat-lompat ya. Jadi kita mulai dari load pattern, load case, load combination ya. Jadi kita nggak bisa langsung ke load combination dulu. Jadi kita harus ke load pattern dulu. Nah di sini kita akan menginput nih beban apa aja yang akan diinputkan ke si strukturnya ya. Tadi kan sudah ada ya di soal itu. Nah ini ya, ada dead load atau berat sendiri, lalu SDL, ada last load. Oke, kita buat dulu. Ini untuk dead loadnya sudah ada. Kalau dari bawaan memang sudah ada ya ini ya. Lalu yang kedua adalah super dead load atau SDL. Nah di sini jangan lupa diganti super dead. Nah kalau di sini nggak ada, teman-teman bisa buka more, lalu di super dead. Nah ini dibiarkan saja 0, lalu add new. Oke. Lalu live loadnya jangan lupa live. Ini diganti menjadi live. Ini biarkan saja 0. Oke. Nah ini ya, untuk kasus kali ini kan cuma ada 3 ya, dead load, super dead load, dan live load. Nah sedikit informasi lagi, untuk dead load dengan super dead load itu bedanya apa ya? Nah ini sedikit informasi ya. Untuk dead load di sini tuh pada kasus kali ini dia merupakan berat sendiri si struktur ya. Karena struktur itu kan ya secara otomatis dia bakal punya berat sendiri ya, berat betonnya, berat tulangannya gitu. Nah lalu super dead load apa terus kalau begitu? Super dead load itu adalah beban mati yang ditimpakan ke si strukturnya ya. Karena kan biasanya kalau kita memodelkan sebuah struktur itu kan pasti ada beban mati ya, beban mati tambahan. Beban mati tambahan itu ya kayak beban keramik, beban spesi, terus ya intinya beban
mati yang bukan berat si strukturnya gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mau menjadikan satu antara dead load dengan super dead load ini juga nggak masalah gitu. Tapi ya lagi kembali lagi nanti pada waktu running analisis dia akan dihitung menjadi satu. Jadi biar bisa dihitung terpisah, makanya kita buat antara dead load dengan super dead load. Jadi mungkin itu ya untuk sedikit sedikit informasi mengenai apa sih bedanya dead load dengan super dead load. Oke, untuk bebannya kebetulan ini ya. Nanti kalau misalkan pada kasus lain ini sebenarnya cukup simpel sih untuk bebannya. Cuman ada dua macam ya, beban mati dan beban hidup ya. Nanti kalau misalkan teman-teman di kasus lain pasti akan menemui beban-beban yang lain ya. Ya, di pilihan sini ada banyak ya ini. Antara lain ada beban angin, beban gempa atau quake, lalu beban hujan, beban salju, yaitu nanti juga harus diperhitungkan ya kalau misalkan di kasus lain menjumpai beban yang seperti itu. Oke, kalau sudah kita oke ya. Oh iya, kalau misalkan tadi kita salah input ya kita bisa delete. Jadi kita tinggal pilih, kita delete. Itu ya. Oke, kalau sudah kita oke. Oke, kita coba lanjut ke loadcase. Oke ya. Kalau loadcase tuh kalau masih simpel ini ya, setahu saya itu ya nggak perlu dirubah ya. Jadi cukup dicek aja gitu. Oke ya, sudah oke. Lalu kita masuk ke load combination. Nah, di load combination ini kita nanti akan masukkan ini ya, yang kombinasi beban ini ya, 1,4 dead load dan SDL, lalu 1,2 dead load SDL plus 1,6 light load. Ya, ini masih simpel ya, masih sederhana gitu, masih dua jenis kombinasi gitu. Oke, kita coba masukkan ya. Tadi kan di define load combination, terus akan muncul kotak dialog define load combination, kita add new combo. Nah, ini di awal, di paling atas ini ya, load combination name. Jadi nama kombinasi teman-teman apa ya? Bisa monggo, mau kombinasi 1, kombinasi 2 dan seterusnya monggo. Atau ya bisa juga biar nggak usah tengok-tengok ya ke menu-menunya ya, kita pakai nama 1,4 di. Ya ini tergantung lah, monggo sesuai selera aja. Nah, setelah itu kita definisikan di sini yang merupakan D di sini ya. D yang dimaksud di sini itu termasuk dead load dan super dead load ya. Jadi bukan cuma dead load aja, tapi super dead loadnya juga ikut. Jadi ini ya, ini sudah dead, lalu linear static ini 1, lalu add. Sorry, ini bukan 1 ya, ini 1,4 ya, sorry 1,4. Oke, lalu add, lalu yang kedua adalah SDL, sama ya 1,4. Oke, setelah itu kita oke. Nah, maka di sini akan muncul ya, karena kita sudah mendefinisikan. Lalu yang kedua yaitu ada 1,2D plus 1,6L. Kita ke new combo, kita namakan dulu 1,2D plus 1,6L. Ini ya, ini jangan lupa depth, ini 1,2 ya untuk beban matinya. Kita add, lalu SDL 1,2 juga kita add, lalu live load. Nah, ini 1,6 ya, jangan lupa dikasih 1,6 add. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita oke. Nah, dia akan nambah. Lagi-lagi ini masih simple ya bebannya ya, masih dua jenis. Nah, nanti kalau teman-teman di kasus lain pasti akan menemui kombinasi beban yang lebih dari ini ya. Bisa saja dalam satu kasus analisis struktur itu ya bisa puluhan kombinasi lah ya, bisa puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan. Mungkin yang kasus simpel aja mungkin bisa puluhan kombinasi ya.
itu kalau misalkan nanti ada beban gempa, beban hujan, ya itu akan lebih banyak lagi gitu. Nah, untuk acuannya ini tuh di mana ya, lagi-lagi kita kembali ke SNI. Karena ini masih contoh di simpel gini ya. Jadi asumsikan kombinasinya untuk dua jenis kombinasi ini dulu. Tapi untuk cara-caranya membuat kombinasi yang lain ya kurang lebih sama lah dengan ini ya. Tinggal kita pilih ya beban apa yang akan kita kombinasikan. Oke, kalau sudah kita oke. Jadi tadi step pertama itu membuat grid, yang kedua itu define material, yang ketiga adalah define section properties, lalu yang keempat adalah input load atau input beban, itu mulai dari load pattern, load case, load combination. Oke, step selanjutnya ya, yang kelima ya, masalah ya. Itu kita drawing material ya, drawing elemen ya. Kita drawing kolom sama balok ya, karena kebetulan lagi-lagi kasusnya 2 dimensi. Nah, untuk menggambar elemen kita bisa pakai icon-icon yang ada di sebelah kiri ini ya. Untuk drawing kolom tuh teman-teman bisa pakai yang ini ya. Ada beberapa cara sih sebenarnya. Ada cara yang manual, ada yang cara yang agak cepat gitu. Untuk cara manualnya itu ini ya, mungkin bisa pakai ini kalau nggak salah. Kita coba dulu. Kita pakai yang sebentar. Ya, kita pakai yang draw frame atau kabel L. Oke, maka akan muncul kotak kecil ini ya, kotak dialog kecil ini. Nah, ini diperhatikan ya, sectionnya ini jangan lupa sebelum kita drawing elemen, kita ganti dulu nih. Kalau misalkan kita mau drawing kolom ya kita ke kolom, kalau balok ya balok. Jadi jangan lupa gitu, jangan lupa diganti. Oke ya, kalau sudah kita ganti, kita bisa menggambar ya. Untuk kolom ya kita ke arah vertikal kan ya. Nah, ini cara manualnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin aku ulangi lagi ya. Jadi sorry, sebentar. Untuk nah, oke. Coba aku ulangi lagi ya. Untuk cara manualnya itu kita bisa pakai ini ya, draw frame. Pastikan ini K1, lalu nah, drawing di sini ya. Klik kiri, dilepas, lalu masuk ke sini, klik. Nah, kalau sudah kan pasti masih ini ya, masih perintahnya masih hidup ya untuk drawing ya. Nah, caranya untuk memutuskan atau mematikan perintahnya itu bisa klik kanan. Nah, dia akan otomatis lepas ya dari perintah. Kalau pakai ini, ini untuk balok. Oke, kita coba pakai ini dulu aja ya. Kalau ini, ini bisa juga. Oke, yang cara kedua mungkin, nah bisa pakai ini ya, bisa pakai yang ada di bawahnya ini ya. Ini ya, quick draw frame. Nah, ini mungkin agak cepat ya. Ini bisa tinggal klik aja ini. 1, 2, 3. Ya, gitu ya. Kita tinggal klik aja. Lagi-lagi pastikan juga ini K1 400 ya. Oke. Nah, perlu diingat ya, kalau kita mau menggambar ini ya, apa namanya, si kolom atau si balok, jangan dibuat menerus ya. Artinya setiap join kita putuskan ya, atau kita drawingnya itu setiap join. Jadi setiap join satu elemen. Karena kan hakikatnya struktur kan seperti itu. Jadi ya walaupun secara visual mungkin ya, secara visual mungkin si kolom ini kan dari bawah ke atas ya. Tapi kan dia nggak mungkin kan menerus ke atas. Pasti setiap join ini kita drawing masing-masing.
begitu juga balok dan kelas. Oh ya, ini tadi sorry ya, ini untuk level yang bawahnya belum diganti ya, sorry kelupaan nih. Oke, mungkin untuk menggantinya itu teman-teman bisa klik kanan, edit grid data. Nah, maka akan muncul dialog, kotak dialog ini, lalu modify atau show system. Nah, teman-teman bisa ganti di sini. Karena itu kita ke sumbu Z ya, elevasi ya, maka kita bisa ganti di sini. Ini biar enak bisa ke spacing ya. Nah, di Z1 ya, ini bisa kita ganti berapa tadi, 4,3 sorry 4,3. Oke, setelah itu kita oke. Nah, kalau misalkan di sumbu X nya ada jarak yang berbeda ya, kita ganti ya di sini ya, di X grid data ya. Jadi ini masing-masing sumbu ya, X, Y, Z. Kita coba oke. Oke, kita coba. Nah, ini ya sudah agak beda ya. Ini bisa kita lihat. Oh, agak error ya. Oh, ini masih 4 ya. Oke, kita drawingnya kita ulang aja ya. Oke, nah kita pakai cara cepat aja ya. Untuk drawing kolomnya kita bisa pakai ini, K1 400 jangan lupa, 1 2 3. Nah, jadi harus per segmen ya, per bentang ya, jadi nggak bisa menerus ke atas ya. Oke, langsung yang kedua yaitu dengan cara yang sama ya, kita menggambar baloknya ya. Ya, lagi-lagi bisa pakai yang atas ini atau yang sini ya, atau yang ini ya. Kita coba pakai yang cepat aja. Kita tinggal klik. Sebelumnya jangan lupa ya, ini diganti B1 dulu. Nah, oke. Kalau sudah kita ESC. Nah, oke. Ini ya untuk strukturnya, untuk drawing elemennya kita sudah selesai. Oke, mungkin bisa kita cek dulu ya. Nah, ini kan masih berupa garis ya untuk elemennya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau apa ya, mau merealistiskan lah istilahnya, merealistiskan si strukturnya. Nah, teman-teman bisa masuk ke menu ini ya, ke set display option atau shortcutnya itu CTRL-E. Kita klik. Nah, di sini di bagian extrude view ini, extrude view kita bisa oke. Nah, ini ya, apply to all windows, karena ini kan ada 2 windows ya. Nah, ini kalau misalkan kita centang, maka nanti akan diterapkan ke 2 windows atau ke semua windows yang ada. Tapi kalau enggak kita centang ya, salah satu windows yang akan terinput atau akan berubah gitu. Kita coba ke 1 aja ya, kita coba oke. Nah, ini ya, dia kan lebih apa ya, nyata ya 3D-nya itu, jadi lebih kelihatan realistis ya 3D. Lagi-lagi ini apa ya, masih satu warna ya. Coba kalau kita agak beda ya. Tuh, nah ini ya, view by colors of, kalau by object ya berarti masih satu warna. Coba kalau kita by section. Nah, ini kan ya sudah sesuai dengan warna yang kita input di section properties ini tadi ya. Karena kan tadi, nah ini kan, ini warnanya untuk kolom kan agak apa ya, hijau-hijau agak tua gitu ya. Nah, ini ya sudah sama kan. Jadi caranya seperti itu tadi ya, di by section ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengeluarkan apa ya, labels ataupun nama-nama dari si elemennya itu ya bisa aja gitu. Tinggal dipilih yang mana mau ditampilkan gitu. Misalkan ini, oh nggak muncul, sorry ya, pokoknya itu ya. Kalau misalkan mau memunculkan nama dari struktur label-labelnya itu bisa dipilih dari sini. Untuk sementara kita ya seperti ini dulu lah. Oke. Ya, aku kembalikan ke awal dulu ya, biar nggak lemot ya. Oke, kalau sudah
Tadi kan step yang pertama adalah grid, yang kedua define material, yang ketiga adalah section material, yang keempat beban, yang kelima adalah drawing element. Oke. Step selanjutnya yang keenam yaitu kita masukkan tumpuannya ya. Kita lihat dulu di soal. Nah, ini kebetulan tumpuannya jepit ya. Sorry, bukan sendi tapi jepit. Tumpuannya jepit. Oke, kita masukkan tumpuannya. Caranya itu dengan klik ya, klik join yang ada di bawah-bawah ini ya. Bisa klik satu-satu gini atau langsung gini. Nah, langsung gini. Oke, setelah terseleksi atau setelah klik ini, teman-teman bisa masuk ke menu assign, lalu ke join, lalu ke restrain. Oke, maka akan muncul kotak dialog join restrain ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan tumpuan. Nah, yang paling kiri ini adalah jepit, lalu yang sebelah kanannya itu adalah sendi, lalu yang sebelah kanannya lagi ya, yang ada segitiga lalu lingkarannya adalah roll, dan yang terakhir ini biasanya itu kalau saya biasanya gunakan untuk menghilangkan tumpuan. Oke, karena di kasus ini kita jepit ya, maka kita pilih yang ini beda ya. Jadi ini nanti untuk checklistnya ini beda ya untuk setiap tumpuan. Oke, kita pilih yang jepit. Oke, nah ini ya sudah masuk kan tumpuannya. Coba kita cek untuk ini. Oke, udah betul ya, D1 ya, 4 meter. Oke, nah enggak nge-lag. Oke, jadi itu ya untuk drawing elemennya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga ya, pada waktu drawing elemen tuh kita juga kadang harus cek apakah posisi menggambar kita itu sudah benar apa belum. Karena biasanya tuh ya, kalau kita menggambar yang cara manual tadi ya, kadang garis kita itu nggak lurus atau elemennya itu nggak ketemu di satu joinnya atau di satu titik ini ya. Kadang agak ke samping dikit atau kadang kurang nyambung gitu ya. Nah, itu mungkin bisa cek dikit-dikit itu ya dengan klik di setiap join-joinnya itu. Nah, teman-teman bisa lihat di pojok kiri bawah ini satu point select. Nah, berarti dia ada satu join yang terseleksi. Nah, itu menandakan berarti dia sudah betul. Kalau misalkan teman-teman di sini itu nanti ternyata ada 2 poin yang terseleksi, itu berarti perlu dicek ulang tuh untuk drawing elemennya itu mungkin ada yang kurang pas dan sebagainya. Atau mungkin juga bisa cek tuh di mana ya, saya agak lupa. Bukan yang untuk itu, bentar, saya mungkin agak lupa ya. Oke, mungkin sambil berjalan dulu aja daripada terbang. Oke, selanjutnya drawing elemen sudah, mungkin kita bisa masukkan beban ya. Tapi sebelum itu kita mungkin bisa cek dulu ya, apakah struktur yang kita drawing ini pada waktu kita analisis itu sudah make sense gitu ya, sudah masuk akal apa belum. Nah, kita bisa coba running ya. Ini belum ada beban ya, tapi kita tetap bisa running karena dia ada beban berat sendirinya. Oke, kita bisa masuk ke menu analisis ya, lalu ke set analysis option. Oke, nah ini maka akan muncul menu analysis option. Nah, di sini cukup penting ya, jadi teman-teman di sini harus sesuaikan dengan kasus teman-teman gitu loh. Kalau tadi kita kasusnya adalah 2 dimensi, maka kita pilihnya ke ini ya, plane frame yang exact plane ini ya. Lalu kalau misalkan teman-teman kasusnya adalah struktur 3 dimensi ya, kita pilihnya ke ini ya, yang 3D ini ya, 3D frame atau space frame ini ya. Karena ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu nanti
pada output analisis ya. Kalau misalkan kita misalkan kita memodelkan atau kita mau menganalisis struktur 2 dimensi seperti ini, tapi di optionnya ini kita pilih yang 3 dimensi ya, otomatis nanti pada waktu hasil running analisisnya itu akan muncul istilahnya kayak displacement ya, atau apa ya, saya agak lupa ingat itu, displacement atau pergerakan dari si struktur yang arahnya itu ternyata 3 dimensi, padahal struktur kita itu 2 dimensi. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Jadi kalau struktur kita 2 dimensi ya untuk hasil outputnya itu juga harus 2 dimensi juga gitu, memenuhi kaidah yang 2 dimensi gitu, bukan yang 3 dimensi. Nah, begitu juga kalau misalkan struktur kita di kasus ini misalkan 3 dimensi, lalu kita analisisnya pakai yang XZ plane ini atau yang 2D ini, ya begitu juga sama hasilnya. Maksudnya yang harusnya itu ada ada hasil analisis yang lebih ke 3 dimensi atau displacement dan lain sebagainya yang arah 3 dimensi, ya munculnya hanya 2 dimensi gitu. Ya pengaruhnya mungkin di situ. Oke ya, ini karena 2 dimensi ya kita masih ke 2D plane, lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke analisis, kita ke set load case to run. Nah ini ya, untuk modalnya ini bisa di do not run atau di run nggak masalah. Kita do not run aja ya. Oke, kalau udah kita run now. Nah biasanya kalau tadi dari awal belum ke save ya, nah biasanya sebelum ngerunning tuh kalau kita dari awal belum save, nah dia akan otomatis meminta kita untuk menyimpan dulu ya sebelum ngerunning. Oke, kita coba simpan, terserah. Oh ya, iya yang cukup penting juga ya, untuk menyimpan file sub seperti ini tuh usahakan satu project satu folder ya. Jadi jangan satu project digabung dalam satu folder bersama project-project yang lain. Ya karena apa? Karena nanti file yang disimpan itu ada banyak. Jadi nggak cuma satu ya. Kalau misalkan sebagai contoh kita menggambar AutoCAD ya. Kalau menggambar AutoCAD kan file yang kita save kan otomatis nanti di folder itu kan cuma ada satu ya. Kalau sub ini enggak, jadi nanti ada banyak file itu yang tersimpan. Oke, kita coba tengok ya. Ini kita save dulu, kita namakan study case 1 to div frame. Oke, aku saya save di sini. Oke, save. Oke, ini merunning dulu. Oke, proses running sudah selesai ya, karena masih 2 dimensi jadi cepat ya. Oke, bisa ditengok ya di sini. Kita ke cukup make sense ya untuk posisi strukturnya cukup masuk akal lah. Kita coba cek untuk momennya. Nah ini ya, kita coba cek untuk momennya. Oh ya, untuk cek momennya bisa di sini ya, di show force atau stress. Nah ini ya. Lalu untuk mengecek deformasinya itu ada di show deformed. Kita coba cek momen dulu. Pilih yang ini ya, segitiga kecil ini ke bawah ini. Lalu pilih frame or cable. Nah kita cek momen, berarti momen 33. Oke. Ini ya, untuk momennya sudah muncul ya, cukup masuk akal ya, karena ini strukturnya jepit semua ya. Untuk momennya ya lebih seperti inilah ya, masuk akal. Kalau masih macam-macam itu ya setidaknya kita sudah paham lah ya dari awal ya. Kalau kalau struktur jepit itu nanti model-model momennya itu seperti apa ya, paling enggak kita sebelum kita
belajar software itu kita sudah tahu lah, oh kalau jepit itu paling momennya seperti ini, kalau segi nanti seperti ini. Itu kita harus paham lah secara sekilas ya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kita ngecek sekilas seperti ini ya paham gitu loh, bisa tahu oh ini udah bener atau belum, udah make sense apa belum. Oke, kita coba cek untuk yang shear ya. Oke, shearnya cukup masuk akal. Aksial coba. Aksial. Nah, ini ya, aksialnya juga sudah masuk akal ya. Karena aksial itu kan beban vertikal ya, bukan yang ke atas bawah, yaitu semakin ke bawah semakin besar ya. Jadi sudah make sense, sudah masuk akal. Oke. Berarti struktur yang sudah kita drawing itu cukup make sense. Oke. Oke, kita buka lagi, kita input beban. Oh ya, kalau setelah di running ini otomatis dia akan kunci ya, jadi dia nggak bisa diedit apapun ya. Biar bisa kita buka gemboknya dulu. Pilih oke. Oke. Biarkan 3D. Oke, sekarang aku mau kasih tunjuk dulu buat itu tadi ya, yang save-savean tadi ya. Oke, nah di sini ya. Nah tadi kan aku simpan di satu folder ini ya. Nah ini kan ada beberapa file ya dalam satu folder ya. Ya itulah kenapa kalau kita menyimpan file sub itu jangan satu project digabung dengan project yang lain gitu. Harus apa ya? Kalau bisa ya aku saya merekomendasikan banget ya, satu project satu folder lah gitu. Jadi biar nggak bingung aja nanti nyarinya. Oke, kalau udah kita coba ke mendefinisikan beban ya, atau menginput beban. Oke, kita lihat di soal. Bentar. Nah ini ya, bebannya untuk super dead load dia ada di lantai 1, 2 dan lantai ductnya. Di atas tuh sebesar 1,5. Oke, kita coba masukkan satu persatu. Oh ya, untuk dead load atau berat sendiri si struktur kita nggak perlu masukkan ya, karena di sini dari kita mendrawing elemen tadi dia sudah otomatis terinput ya untuk berat si strukturnya sendiri. Jadi kita tinggal masukkan super dead load-nya. Itu ada 1,5. Oke, caranya kita seleksi ya, atau kita klik elemen mana yang akan menerima beban. Pada kasus ini kan kebetulan ini beban merata ya untuk SDL-nya ya. Super dead load-nya di sini ini ya, yang warna agak hijau-hijau ini ya, di lantai 1, 2 dan lantai 3. Oke, beban merata. Oke, kita seleksi ya untuk baloknya. Nah, oke. Setelah ini kita masuk ke menu assign, lalu ke frame, lalu frame section. Sorry, salah. Frame load, sorry. Nah, frame load ke distribute ya, karena beban merata. Kalau beban titik ya berarti point. Sorry ya, tadi salah. Aku ke frame section, harusnya ke frame load. Oke, kita masuk ke distribute. Nah, maka akan muncul frame distribute loads. Nah, di sini perlu diotak-atik beberapa ya. Karena tadi kan yang akan kita input itu SDL ya, berarti kita ini ganti ya ke SDL. Jangan lupa untuk diganti, dan jangan salah untuk menggantinya. Jangan lupa, harusnya beban SDL malah masuk ke dead ya, itu nanti ya cukup berpengaruh sekali. Kita ke SDL ya, pastikan satuannya sudah sama. Lalu ini ya, karena ini termasuk beban gravitasi ya, kebetulan arahnya kan ke bawah semua ini ya, anggapannya ini beban meratanya itu ke arah bawah ya, berarti ini gravitasi ya, gravity ya.
Beda lagi nanti kalau misalkan sudah misalkan beban angin, beban apalagi ya beban angin lah sebagai contoh. Beban angin itu kan setegak lurus dengan elemen yang ada. Kalau misalkan teman-teman nanti mau menganalisis kuda-kuda, kan itu ada bagian kaki kuda-kuda itu kan miring kan ya. Nah, otomatis beban anginnya itu nanti dia akan tegak lurus dengan bagian kaki kuda-kuda yang miring itu. Nah, nanti teman-teman bisa ganti-ganti di sini lah. Ya, untuk kasus ini kita ke gravity dulu karena beban gravitasi. Oke, selanjutnya kita masukkan nilainya ya. Kebetulan pada kasus ini seragam ya ini ya. Artinya 1,5 kilonewton itu merata semua ya. Jadi nggak ada yang 1,5 di sini, ini beda enggak. Jadi ini merata ya kebetulan. Sama semua lah. Seragam lah. Karena seragam mungkin kita bisa pakai yang ini ya, uniform load ini ya. Oke, sebentar. Oke. Tapi pada kasus lain misalkan beban meratanya itu misalkan segi 3 ya. Karena ini kebetulan bentuknya kan segi 4 ya, merata semua. Jadi misalkan bentuknya segitiga gini ya, bisa dicoret-coret ya sih. Oke, nah misalkan coba ya. Nah misalkan bentuknya beban segitiga seperti ini ya, kan ada tuh beban segitiga kayak gini. Nah nanti maka dia harus untuk mendefinisikannya itu pakai ini ya, yang trapezoidal load ini ya. Nanti bisa diatur di sini. Oke, kembali lagi karena di sini kita seragam uniform, maka kita pakai yang uniform load, yaitu 1,5. Oke, setelah itu ini ya replace ya, jangan lupa add to existing atau replace itu tergantung kebutuhan ya. Jadi diperhatikan juga di sini. Oke, mungkin kita replace dulu aja nggak apa-apa. Nah, maka di sini akan muncul ya, sudah muncul untuk beban SDL ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan live load atau beban hidupnya. Ya kebetulan di sini masih sama ya, beban merata, jadi untuk caranya sama. Kita blok aja, kita klik, lalu masuk ke assign, ini beban load, lalu distribute. Nah ini jangan lupa diganti ke live atau live load, ini masih global sama. Nah lagi-lagi karena masih seragam ya, bebannya itu 4,79. Oke, kita ganti 4,79. Sorry. Nah ini dipilih yang add to existing load ya. Kenapa? Karena kalau kita pilih replace, maka beban SDL yang sudah kita input tadi dia akan mereplace ya, terganti dengan beban live ini. Sedangkan kita kan mau menginput baru, jadi di sini kayak double lah. Jadi kita pilihnya yang add to existing load ya. Ya kalau misalkan mau delete load ya kita tinggal delete ya, ini ya delete existing load. Kita seleksi baru kita delete. Oke, kita coba oke. Nah ini ya sudah muncul ya 4,79. Nggak masalah ya, ini yang beban SDL tadi bilang nggak masalah. Oh ya, itu kita bisa cek di sini. Di mana ya? Sudah saya cari. Show load assign. Nah ini ya, show load assign. Pilih yang frame karena beban frame ya. Jadi beban apa ya? SDL. Kita coba oke. Nah ini ya, sudah masih ada ya SDL-nya ya. Misalkan kita mau melihat ya beban live load. Oke, jadi sudah masuk semua ya, bebannya sudah benar. Nah, ya lagi-lagi ini tadi kalau kita pilih get, untuk OK-nya dia nggak bisa. Karena apa? Karena kita nggak menginput beban dead ya. Oke, kalau sudah. Oh ya, ada beban titik ya di atas ya. Ini beban P.
ini kita anggap sebagai beban hidup aja ya, untuk beban titiknya ini ya. Oke, untuk caranya mungkin beban mati aja, karena ini bagian atas ya, jadi anggap saja itu beban mati dari atap ya, jadi dari tumpuan dari kuda-kuda, anggap saja seperti itu. Caranya itu ya, kita klik di joinnya di sini ya. Kalau sudah, kita lari ke menu assign. Nah, kita ke join load, itu kita ke force ini ya. Kebetulan kan karena bebannya itu ada di bagian join ya, makanya kita ke join load gitu. Nah, ini kita ke STL. Oke. Terus ini kan beban P nya itu kan mengarah ke bawah ya, jadi sebenarnya searah dengan sumbu Z, cuman dia arahnya terbalik karena kan sumbu Z ya, bisa dilihat di sumbu ini kan, Z itu kan arahnya ke panah segitiga ke atas, lalu X itu kan panah segitiga ke kanan. Nah, sedangkan beban P itu tadi dia segitiga ke bawah, makanya waktu kita input di sini kita nggak bisa menginput nilainya itu misalkan ini 5 kN ya, kita inputnya 5 ini nggak bisa. Kalau kita input 5, maka dia arahnya akan ke atas bebannya, maka dari itu kita harus inputnya minus 5 seperti itu. Oke, jangan lupa ini add resisting ya, karena tadi sudah ada beban apa ya, atau ke replace aja nggak apa-apa sih. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba cek bebannya yang tadi STL ya. Oke, aman. Berarti kita replace aja nggak apa-apa. Oke, lagi-lagi ya, karena ini tadi untuk beban titiknya pas di bagian join, maka kita larinya tadi ke join loads. Karena tadi saya sempat menyinggung untuk frame load itu ada poinnya. Nah, itu untuk kasus yang seperti ini. Misalkan di kita agak tunggu dulu. Nah, misalkan di bagian balok ini ya, di balok ini ternyata di tengah-tengah bentang balok ini itu terdapat beban titik. Nah, di situ kita untuk memasukkan beban titiknya, kita klik assign, larinya ke frame load, lalu pilihnya yang point gitu. Sedangkan tadi kan kebetulan karena beban titik kita itu pas di bagian join, maka kita pilih ke join load gitu ya. Oke, drawing elemen udah, input kombinasi beban udah, input beban juga udah. Mungkin kita bisa coba ke running ya. Kita bisa coba run analisis, hasilnya seperti apa, apakah make sense, apakah strukturnya oke apa enggak, apakah harus dipakai lagi gitu ya. Ini sekitar coba-coba aja. Oke, kita ke set ini, jangan lupa ini ya, pilih yang XZ line atau TP frame. Oke, lalu ke set waktu, set let cast run, modalnya bisa di run atau tidak. Kita coba ke run ya. Oke, kita coba run. Nah, ini harus menunggu beberapa saat ya. Kalau kasusnya masih portal 2 dimensi ini masih ringan ya. Jadi kalau misalkan sudah bangunan-bangunan yang bertingkat tinggi yang banyak itu ya, banyak lantainya itu ya, runningnya butuh waktu lama juga. Oke, ini kebetulan axial force-nya udah muncul. Oke, kita ke ini. Nah, ini ya. Sini teman-teman bisa lihat axial force akibat kombinasi 1 atau 1,4D. Jadi axial force-nya sekian. Nah, ini kalau teman-teman telusurin di elemen strukturnya ini, dia akan muncul angka-angka dari axial force-nya ini ya. Nah, tapi bisa juga dengan klik kanan. Nah, waktu di klik kanan dari
misal di sini ya, aku klik kanan di sini, maka dia akan muncul ini ya, kotak dialog ini. Dia juga sebagai informasi mengenai gaya-gaya dalam yang terjadi. Ini misalkan 1,6D, 1,2D, 1,6L seperti apa. Nah ini aksialnya itu berapa. Nah ini ya, ini untuk aksialnya ini ada 338,062 kN. Nah ini kita bisa juga geser-geser ya. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini ada titik berwarna pink ya. Nah ini posisinya itu gimana. Nah berarti di bagian sini itu terjadi aksial 180 kN, semakin ke bawah semakin besar. Nah seperti itu ya. Oke, kita coba cek yang lain coba. Kita coba cek untuk momen. Kita coba cek untuk momen. Oke, cukup make sense juga ya kalau jelas. Nah ini momen yang terjadi pada balok ya. Saya ambil contoh balok yang paling atas ya. Saya klik kanan, lalu muncul kotak dialog ini. Nah di sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk apa namanya, shear-nya berapa, seperti apa, momennya, deflection-nya, dan lain sebagainya. Lagi-lagi di sini akibat beban apa, apakah akibat super dead load, apakah akibat live, apakah akibat kombinasi 1 atau kombinasi 2. Nah, bisa diganti. Nah ini bisa digeser-geser juga. Nah bisa dilihat juga ya nilainya untuk setiap posisi itu berapa momennya gitu. Nah kalau mau memunculkan yang maksimum ya kita tinggal pilih show mark. Nah, dia akan muncul nilai yang terbesar ya. Ini momennya yang paling besar ada di sebelah kanan ya. Oke, nah seperti itu. Lalu mungkin ada lagi juga, mungkin kita biarkan dulu saja, kita pakai yang ini ya. Kita ke deformat shape ya. Kita ke ini ya, menu yang sebelahnya yang ini tadi. Maka kita klik terus muncul deformat shape. Nah di sini bisa dipilih nih scalingnya auto atau scale factor. Nah optionnya bisa copy curve atau bar shadow. Kita coba yang copy curve dulu. Oh ternyata salah aja. Bentar, ini aku ganti aja. Nah ini ya, coba aja ya. Nah oke. Oh ini kita coba ganti untuk kombinasi 2. Nah ini juga bisa di start animation ya. Kita coba start animation. Nah ini kan dia akan otomatis bergerak. Oke. Nah untuk hasil analisis yang baru saja saya tunjukkan itu merupakan hasil secara grafis ya. Mungkin apa ya, untuk keperluan perhitungan kita mungkin nggak pakai apa ya, hasil output secara grafis seperti ini. Kita mungkin pakainya itu dalam bentuk tabel ya. Jadi biar gampang. Kalau misalkan kita mau pakai hasil analisis yang seperti ini kan kita susah nih nyari nilai-nilainya gitu. Jadi kita harus telusuri satu-satu gitu. Ya biar gampang, dari SAP sendiri juga ada apa ya, fitur untuk merepresentasikan hasil analisis itu ke dalam tabel. Nah itu caranya. Teman-teman bisa masuk ke menu display, lalu show table ya. Nah lalu di sini teman-teman bisa pilih apa yang akan di outputkan, apakah join, apakah elemen, apakah si strukturnya. Nah itu bisa dipilih-pilih ya. Mungkin aku mau pilih yang join dulu ya, yang join semua aja deh. Terus aku oke. Nah ini ya, sudah muncul dalam bentuk tabel ya. Terus ada join displacement. Nah ini untuk join teksnya ini posisi ya kalau nggak salah ya. Benar.
Nah ini ya, jangan lupa nilai-nilainya ini. Nah ini nanti yang akan diperlukan dalam perhitungan lebih lanjut ya. Join displacement, join reaction. Nah join reaction itu berapa? Ya sebenarnya bisa kita memunculkan join reaction di sini ya. Cuman ya kalau untuk perhitungan kita nggak mungkin pakai yang di sini, kita pasti pakai yang di sini. Nah selain kita bisa memunculkan di subnya sendiri, kita juga bisa untuk export table tersebut ke Excel ya. Jadi kita pilih file, lalu export all table to Excel. Kita coba. Nah ini ya, sudah muncul ya. Nah jadi setiap output dalam satu sheet ya. Join mesh, join displacement, join reaction. Oke. Nah seperti ini ya. Nah jadi nanti data-data ini yang mungkin lebih akan digunakan dalam perhitungan lebih lanjut. Atau kalau misalkan mau checking atau apa ya, perhitungan manual mau dibandingkan ya bisa juga pakai dari sini gitu. Oke, kalau dirasa cukup bisa diselesai. Nah mungkin di sini juga bisa untuk apa ya, cek concrete, check of struktur ya, start design check ini ya. Saya coba ya, kita ke menu design lalu ke concrete, karena kita di concrete ya. Yang pertama kita view atau revise preference. Nah yang harus kita perhatikan adalah design code-nya. Sini kita akan mengacu ke apa, ACI ataupun standar-standar yang lain. Ini kalau beton tuh biasanya ACI ya, mungkin yang terbaru ya. Kalau di sini masih agak lama ya. Ini kalau yang versi-versi sub terbaru mungkin sudah akan upgrade ya ini ya, untuk ACI-nya ya. Oke, kalau sudah kita oke. Setelah itu kita kembali lagi ke desain, concrete frame design, select design combo. Nah untuk kombinasi yang ada kita akan masukkan ke design combination. Jadi kita blok ya, kita blok manual seperti biasa, kita add kan ke sini. Kalau kita mau membatalkan ya kita tinggal remove saja. Kita add semua ya, lalu oke. Oke, kalau udah kita masuk lagi ke sini, lalu ke concrete frame design, lalu start design or check of structure. Oke, nice. Ini ya, muncul beberapa angka ya. Atau display design info, misalkan longitudinal reinforcing atau rebar persentase atau shear reinforcing ya. Kita coba longitudinal. Berubah ya, sebentar. Kita persentase. Nah ini ya, untuk dalam persentase. Nah ini bisa disajikan dalam bentuk persentase. Coba kalau kita pakai desain input. Oh sorry, share, kita ke share coba. Nah iya, nilainya cukup kecil ya ternyata ya. Oh ya, mungkin agak kelihatan. Coba, oh udah. Gak loading. Oke, kita coba kalau long itu. Oke ya, ini warna-warnanya masih oke. Oke, berarti masih cukup bisa diterima ya, sepertinya ya. Oke,
Oke, mungkin ya kurang lebih seperti itu ya dalam penggunaan SAP ya. Jadi dari software SAP itu kita bisa mengeluarkan beberapa output ya. Kita bisa cari momen, cari shear, cari axial force, lalu kita bisa memunculkan dalam bentuk tabel, lalu kita bisa cek strukturnya, cek desainnya seperti ini tadi ya. Start design, check up struktur kita bisa tampilkan. Dan mungkin lagi-lagi juga kalau tadi ada beberapa hasil yang mungkin kurang maksimal ya mungkin ada beberapa faktor juga, karena di sini saya juga sambil belajar ya. Jadi misalkan kalau nanti teman-teman yang menyimak video ini ya ada nemu kesalahan atau nemu yang kurang tepat ya, mungkin bisa disampaikan ke tempat yang tersedia. Kalau faktor lain mungkin ya, kalau misalkan hasil dari tutorial kali ini belum maksimal ya mungkin karena mungkin kasus kita juga masih sederhana ya. Mungkin bisa teman-teman lihat dari beban-bebannya juga masih sederhana, jadi elemen strukturnya juga sederhana, jadi materialnya juga sederhana, kombinasi bebannya juga gitu. Jadi ya bisa mungkin bukan dipungkiri lagi kalau ada hasil-hasil yang mungkin kurang sense atau gimana gitu. Tapi ya apapun itu dari awal tadi saya sudah berusaha untuk oh ini si strukturnya sudah make sense apa belum sih gitu. Ya kita sama-sama belajar lah. Oke ya, mungkin sekedar informasi juga ya untuk data-data dari si struktur ini ya, sebelum teman-teman melakukan analisis ke software entah itu SAP atau yang lain sebagainya ya, teman-teman perlu study case terlebih dahulu. Jadi perlu cari tahu lah beban apa yang akan ditimpa, yang akan diterima oleh si strukturnya. Apakah hanya beban hidup, apakah beban super dead load, ataukah nanti ada beban gempa, ada beban angin dan lain sebagainya. Itu harus diperhitungkan juga. Dan juga nanti yang harus diperhatikan juga penggunaan dari gedung tersebut ya. Kalau kita misalkan gedung ya, jadi gedung tertentu untuk apa? Apakah untuk hunian, apakah untuk kantor, apakah untuk ya gedung-gedung serbaguna, apakah gedung yang lain. Itu kalau gedung ya kalau jembatan mungkin bisa menyesuaikan dan lain sebagainya. Dan juga yang harus diperhatikan juga adalah kombinasi beban. Lagi-lagi di sini kombinasi bebannya masih sederhana banget ya. Cuman ada dua. Ya seperti yang saya sampaikan di penjelasan di tengah ya. Kalau strukturnya mungkin sudah kompleks ya, kombinasi bebannya mungkin ada banyak ya. Ada kombinasi untuk beban gempa dan angin. Nah itu yang harus dipersiapkan ya. Dan yang paling penting juga, semua ini kita harus mengajunya itu ke SNI ya. Entah itu dari kita memasukkan data-data si kolom, balok, lalu beban, lalu kombinasi ya, kita tetap mengajunya ke SNI. Ya mungkin kalau kita mau mengadopsi peraturan-peraturan dari si bawaan dari si SAP-nya itu juga monggo, nggak apa-apa gitu ya, tapi juga harus dipertimbangkan juga ya. Makanya tadi saya bilang kita memunculkan tabel itu untuk apa ya, misalkan untuk perhitungan lebih lanjut atau untuk perhitungan secara manual. Jadi nanti dibandingkan antara SAP dengan perhitungan manual, apakah hasilnya cukup make sense atau malah berbeda jauh. Nah itu kan karena juga dari si SAP-nya sendiri itu dari aturan yang dari bawaan dia itu mungkin ada yang belum upgrade atau ada yang nggak mengakomodasi atau mengakomodir SNI apa gitu ya. Setahu saya mungkin itu. Jadi ada beberapa aturan yang tidak diakomodir oleh software aturan SNI ya. Makanya itu ya ini yang mungkin perlu saya ingatkan juga, bahwa SAP itu juga merupakan software, dan software itu bukan, lagi-lagi software itu bukan sebuah alat penyelesaian, tapi software itu cuma sebagai alat bantu.
untuk penyelesaian dari si perhitungan struktur itu kita juga harus kadang kita juga harus kontrol manual, kita harus hitung manual itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi hasil apapun dari software itu bukan penyelesaian ya. Ya kita boleh sih buat kepo-kepo, oh kalau strukturnya gini nanti bakal gimana sih, kita boleh lah buat kepo-kepo seperti itu. Tapi untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal ya teman-teman harus lakukan perhitungan manual. Jadi kita harus cek gitu. Oke, seperti itu ya. Mungkin untuk pelatihan mungkin untuk video kali ini sampai di sini ya. Sekali lagi mungkin dari video ini mungkin ada banyak kurangnya, atau mungkin tadi waktu saya menyampaikan ada beberapa kekeliruan, nah itu bisa teman-teman sampaikan di tempat yang tersedia. Monggo silahkan, kalau ada saran atau ada kritik ya bisa disampaikan. Oke, mungkin untuk kasus kali ini seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan belajar. Terus semangat dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.